Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian mezbah korban bakaran. Di depan pintu kemah pertemuan, segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan pada lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya, dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu. Dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhkan sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka,
sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat biasa orang menyembelih korban bakaran di hadap Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu seorang rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Demikian. Ya, silakan, Bu Lester, lanjutkan. Ibrani 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Perihalalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka, yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Itali. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian. Amin. Terima kasih untuk Ibu Elia Esther dan Ibu Melinda Simarmata. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Percikan Darah. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semuanya yang selalu menantikan Tuhan dengan penuh dengan pengharapan, ya. Dan mau ya. Saudara, kemarin kita sudah belajar darah yang najis dan lemak yang terbaik, semua yang terbaik, ya. Tetapi hari ini kita belajar lagi nih, ya, bahwa darah itu menyucikan. Gimana bisa yang najis itu menyucikan? Ya, saudara ya. Wah, ini paradoks ini, ya kan? Paradoks ini, atau malah kontradiktif. Bukan ya, saudara ya.
darah itu najis ketika darah itu tidak diperuntukkan untuk tersebut. Tetapi darah itu tidak boleh dibakar di mezbah, melainkan harus digarami dulu supaya darahnya itu hilang, lalu dibakar. Jadi darah itu tidak boleh dipersembahkan. Darah itu juga tidak boleh dimakan, karena di dalam darah ada suhe, jiwa ya dari makhluk tersebut, baik manusia maupun binatang. Ya, manusia dan binatang sama-sama punya jiwa ya. Jadi jangan bilang oh binatang tidak punya jiwa, punya ya. Manusia dan binatang sama-sama punya jiwa. Jadi darah itu harus dicurahkan di sekeliling mezbah, saudara. Jadi ketika mereka membaut mezbah, lalu pinggir-pinggirnya itu digali ya, digali seperti parit. Lalu darahnya dicurahkan di situ semua. Tidak boleh dibakar di atas mezbah. Tetapi kemudian diambil sedikit darah itu untuk dipercikan ke tabut perjanjian, ya di tanduknya ya, di pinggir-pinggir tabut perjanjian ada ininya, ada ujung-ujungnya itu ya. Kemudian dipercikan kepada para imam, dioleskan di kupingnya, ya, dioleskan di kupingnya. Untuk menyucikan, untuk menyucikan, ya. Kalau seorang nasir tidak boleh kena orang yang pendarahan, perempuan yang sedang pendarahan, ya. Seorang nasir tidak boleh terkena darah. Kalau misalnya orang lagi mau makan kambing, mau makan ayam, darahnya kepada dia nggak boleh, saudara. Tetapi ketika darah itu adalah darah dari binatang yang dikorbankan, maka darah itu akan menyucikan apapun. Ya, darah itu akan menyucikan apapun. Dan diingat di dalam darah itu ada jiwa. Itu adalah jiwa yang dikorbankan, jiwa dari daging yang dikorbankan. Ya, jiwa darah itu kan di dalam darah ada jiwa, ada suhe, ya, ada nefes. Nah, di dalam nefes, di dalam darah dari binatang yang dikorbankan, maka itu akan menyucikan karena dikorbankan. Ada daging yang dikorbankan. Ya, ada yang mati di situ. Demikian juga dengan darah Yesus. Ketika Yesus, anak domba Allah yang tak bercacat celah, yang suci mulia, ya harus suci mulia dulu hidupnya. Ya, Yesus itu kalau tidak mau suci nggak bisa, nggak berkenan juga. Anak domba juga tak bercacat celah. Waktu dipersembahkan itu, ya diperiksa kupingnya, ada ulatnya enggak, ada belakungnya enggak, ada boroknya enggak, dia tangannya lurus enggak, kakinya dilihat ya, nanahan apa enggak itu kelaminnya, sebut matanya cacat apa enggak, semua diperiksa ya, harus sempurna, nggak boleh sampai ada boroknya, nggak boleh sampai ada lukanya, tidak boleh sampai ada belakungnya, di kupingnya ada ulatnya, ada caplaknya, segala macam ya, kutu-kutunya harus bersih semua ya, harus bersih. Nah, maka domba atau lembu atau binatang itu layak untuk dikorbankan, diperiksa dengan standar ya. Demikian juga dengan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus adalah yang tidak bercacat celah, suci mulia kehidupannya, yang dikorbankan dan kemudian darahnya yang menyucikan kita semua dan seluruh dunia, darah yang kekal ya, yang menyucikan seluruh dunia, darah yang mahal, harganya telah lunas dibeli oleh darah Yesus. Jadi kamu yang masih tersinggungan, maka katanya belum lunas. Entah gimana caranya kok bisa belum lunas, padahal darahnya itu amat mahal yang menebus umat manusia, seluruh umat manusia dari masa ke masa. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ya, ketika kehidupan kita suci, kehidupan kita yang menguduskan hidup kita, kita menyucikan, ya, kita melatih diri kita hidup di dalam kekudusan, maka kita akan masuk di dalam sebuah korban bakaran. Saudara, nggak sembarangan ya ketika
Saya dulu pernah cerita orang kalau kamu lagi disakiti, kalau kamu lagi dianiaya, jadikanlah itu korban bakaran yang wangi bagi Tuhan. Nanti dulu. Kalau saudara lagi dianiaya karena saudara maling jemuran, jangan bilang itu korban bakaran buat Tuhan. Itu gundulmu peang, saudara. Karena Anda maling celana dalam, disambit sama orang, oh ini aniaya dari sorga. Oh saya pernah ketemu teman begitu ya. Saya lagi ketemu teman ngobrol, iya ini aduh Paul, saya sedang mengalami, saya sedang disembelih, disalibkan bagi Tuhan Yesus. Loh, kenapa? Iya, ini saya kemarin terlibat di dalam kasus penggelapan, saya dituduh ini menggelapkan uang. Tetapi saya dengar memang dia benar-benar menggelapkan uang. Ya, itu bukan aniaya dari surga, Dul. Itu kamu bikin salah, oh memang udah di penjara. Itu bukan korban bakaran, saudara. Ya, itu bukan korban bakaran. Ketika kamu habis melakukan hal yang merugikan orang lain, lalu kamu di penjara, atau kamu digebukin sama orang, ya, atau kamu, ya, misalnya kamu habis melakukan hal yang tidak senonoh, lalu di-broadcast di YouTube, lalu kamu bilang bahwa itu adalah korban bakaran bagi Tuhan. Saya ini sedang disalib bagi Tuhan Yesus. Gundulmu pengen, saudara. Kamu bukan disalib bagi Tuhan Yesus. Kamu sedang menuai apa yang kamu tabur. Bedakan itu, hati-hati, saudara ya. Itu bukan Betty, beda tipis. Itu kamu Belgi, belaga gila itu namanya. Ya. Jadi kamu jangan sok-sokan disalib bagi Kristus gara-gara maling celana dalam. Ya, saudara ya. Gundulmu peang. Hati-hati, saudara. Itu bukan Betty. Itu kamu belaga gila, Belgi. Ya. Jadi, korban bakaran itu adalah korban dari kekudusan kesucian hidupmu yang kemudian waktu kamu melakukan apa yang kamu ya itu berasal dari Tuhan yang suci dan mulia, lalu kamu masih difitnah, kamu masih dihina, kamu masih dianiaya. Itu yang namanya korban bakaran. Kalau yang pertama, kamu maling celana dalam, kamu ngerampok, kamu nipu, kamu melakukan hal yang tidak baik, lalu kamu digebuki, kamu masuk penjara, itu bukan korban bakaran. Sehingga darahnya pun najis. Itu darahnya najis, saudara ya. Tetapi yang satu, ini adalah kamu melakukan pekerjaan Tuhan, kamu sudah berdiakonia, kamu lagi berdiakonia, kamu diguduk sama FPI, lalu kamu dijeblosin ke penjara. Nah, itu korban bakaran. Ya, itu korban bakaran. Oh, saya dianiaya karena Kristus. Bukan, kamu bukan dianiaya karena Kristus. Kamu dianiaya karena kamu sedang maki-maki Islam. Nah, itu juga harus bedain. Banyak orang nggak ngerti bedanya ya, di penjara karena dia sedang memberitakan Injil, dan di penjara karena sedang maki-maki agama lain. Ya, itu juga harus bedakan, jangan berpikir itu martir. Saya juga sadar, saudara ya, saya juga berhati-hati. Waktu saya sedang mengkritik Islam, saya menempatkan diri dalam satu ukuran terukur, bukan sekuat tenaga. Dan saya tidak mau jadi masuk penjara terus gara-gara saya maki-maki Islam. Makanya saya ke Eropa dulu. Karena ketika kemarin saya masuk penjara, itu saya bukan martir, saudara. Bukan saya sedang berada di dalam jalan Tuhan memberitakan Injil. Saya sedang marah dengan Indonesia. Ya, bukan sedang memberitakan Injil. Anda harus tahu bedanya. Ya, KC itu bukan sedang memberitakan Injil. Saifuddin itu bukan sedang memberitakan Injil. Saya juga bukan sedang memberitakan Injil kemarin itu. Kita sedang mengkritik Islam. Ya. Dan kita tahu Islam tidak bisa dikritik, pasti masuk penjara. Makanya saya harus pergi kemari. Takut dong, bukan takut. Saya masuk penjara konyol. Itu bukan martir. Kalau Ibu Rebeka yang di Haur Gelis itu, ya, dia sedang
sekolah minggu. Dia sedang mengajar sekolah minggu. Dan dia dipenjara gara-gara bikin sekolah minggu di Haurgelis. Ya, berempat itu ya. Nah, itu baru namanya sedang memberitakan Injil dan dianiaya karena Injil. Anda harus tahu bedanya. Apa yang saya lakukan ini ada di antara itu. Saya sedang memberitakan Injil, tetapi di satu pihak saya sedang menyerang Islam. Jadi kalau saya masuk penjara kemarin, itu bukan saya sedang berjihad di jalan Tuhan, di jalan Tuhan Yesus, bukan. Saya sedang melakukan kritik sosial. Ya. Itu, dan saya tahu persis itu. Saya mengerti benar, dan saya jujur. Ya, ini menginjil, KC memberitakan Injil lalu masuk penjara, kasihan nangis-nangis kita semua. Bukan dong dia masuk penjara bukan karena memberitakan Injil. Coba, saya dulu memberitakan Injil di pinggir-pinggir jalan, nggak pernah ada masalah. Mau digebukin, iya. Ya, coba kamu beritakan Injil itu di pasar. Nggak akan masalah. Saksi Yehova itu memberitakan Injil tuh. Nggak ada masalah. Ya, ketika kamu menyerang Islam, itu masalah. Ketika kamu cerita Yesus Tuhan, coba kamu teriak-teriak di Taman Anggrek. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Nggak akan kamu penjara. Ya, nggak akan kamu penjara. Percaya saya di Taman Anggrek itu mau teriak-teriak. Nih kalau teriak, ya, sambil kamu bawa musik dan kamu nyanyi yang baik ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba Allahu Akbar di Taman Anggrek, kamu orang-orang pada kabur. Jadi kalau kamu tanya Yesus Tuhan haleluya, orang-orang pada nengok, ada apa nih orang? Ada mau bikin apa nih? Itu kan, terus tiba-tiba kamu nyanyi choir bagus sekali. Ya kan, bikin flash mob itu ya. Itu keren, saudara ya. Kalau Allahu Akbar kan bukan flash mob nanti. Adanya bom, meledak. Nah, kalau saya ngomong begini, itu tadi bukan memberitakan Injil itu tadi. Saya sedang mengkritik Islam. Tahu bedanya ya, saudara. Ya. Jadi Anda harus jujur ketika apa yang sedang Anda lakukan. Gitu ya. Nah, makanya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah lurus, sudah lempeng, kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, kita sudah berbuat yang baik, kalau orang masih menghina dan menganiaya kita masih di penjara, kita masih difitnah, ya, kita sudah, itu tadi kayak saya dituduh nyolong 1.000, dapat komisi 1.000 rupiah per kilo dari si ceker babi itu. Nah, itu saya sedang difitnah karena kebenaran. Karena orang iri, karena orang pengen ngambil duit kita nggak bisa, sementara kita terus berdiakonia, dan uangnya nggak masuk rekening saya, itu saya sedang difitnah, saudara. Itu bedanya. Maka, itu adalah korban bakaran. Ketika saya nggak membalas, maka itu adalah korban bakaran yang harum baunya di hadapan Tuhan. Lalu jiwa saya akan menyegarkan hidupmu, saudara. Ketika saya difitnah, dan saya meresponi sebagai korban bakaran, meresponinya dengan benar, maka Anda akan merasakan kedamaian dari jiwa saya. Ya, dari orang yang sedang mengalami korban bakaran itu, yang sedang dibakar di mezbah. Kamu akan merasakan kedamaian, kamu akan merasakan berkat dari situ. Ya, makanya kan Anda sekarang kumpul di sini, karena Anda merasakan berkat dari jiwa saya. Dari jiwa orang yang dianiaya, difitnah, caci maki. Ketika seorang ibu menderita, dia sudah bikin baik, suaminya edan. Dia digebukin atau dia ngalamin sesuatu yang tidak baik. Maka anak-anaknya akan merasakan jiwa itu, saudara. Jiwanya yang berkorban. Anak itu akan disegarkan. Waktu mami saya itu teraniaya oleh papi saya itu, papi saya kan bukan suami yang baik. Lalu saya tanya sama mami, mami kok enggak cerai aja dong? Saya nggak tahan lihat mami digebukin ya. SMA kelas 3 itu tak lawan papi saya ya. Lagi mau ngebukin mami, saya langsung terladuk di tengah, saya lawan begitu ya. Gila itu papi saya, jago kungfu, memang jago kungfu. Terus kami pergi dari rumah, cepetan ya, diusir. Pergi sana ya, kami pergi berdua kan. Waktu itu kakak saya dua sudah di Surabaya, saya di rumah sendirian sama mami saya ya.
Ya, jadi kita berdua cepat kita beres-beresin itu ya. Barang-barang kita cepat pergi. Waktu itu jembatan di Kalikung itu putus. Jadi kita lewatnya muter jauh sekali. Dan sekali. Waktu diusir itu kasihan sekali kita itu ya. Jalan jauh sekali. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Mami saya tuh jawab, kalau mami cerai, kamu nanti berantakan semua bertiga. Dia berkorban demi anak-anaknya. Ya, mami saya itu berkorban, dia tidak mau cerai supaya anak-anaknya punya teladan. Makanya waktu saya pacaran sama Ana itu, saya kan ada satu teman lagi, dia bilang, mami lebih suka sama Ana karena orang tuanya nggak bercerai. Sepele sekali ya saudara ya. Saya maaf ya saudara, yang saya tidak menganggap Anda yang cerai itu terus nanti nggak baik. Minta kemuliaan dari Tuhan ya buat anakmu. Yang sedang saya sampaikan adalah kalau kamu tidak bercerai, maka kamu akan menjadi berkat. Saya sering bilang, kalau orang tua nggak mau disalib, anaknya yang disalib loh nanti. Kamu ada konflik dan kamu nggak mau disalib dua-duanya. Anaknya nanti yang tanggung, lihat papa mamanya berantem terus. Lihat mamanya jadi algojo, bapaknya jadi algojo. Satu wankong lawan siluman ular. Wah, kalau di rumah antara sunggokong sama siluman ular tiap hari. Ya saudara ya. Aduh, pusing. Anaknya ngeliat. Anaknya akan merekam. Tapi kalau ada yang mau disalib, satu saja salah satu mau disalib, anaknya akan baik tetap walaupun dia tahu. Mengalahnya bukan karena teraniaya, bukan karena tahu dengan satu tujuan. Nah, ada suami-suami yang ditindas istrinya. Ya, tapi kalau dua-duanya mau disalib, wah haleluya puji Tuhan. Anak-anaknya akan sangat diberkati. Dan memang dalam pernikahan yang bahagia, suami dan istri sama-sama disalib. Ya kan, sebetulnya kan sama-sama disalib. Maka ada Eden di situ. Ya kan, ada surga, kerajaan Allah datang di dalam rumah tangga itu karena dua-duanya mau disalib, mau dikorbankan. Jangan mau berkorban. Anda kan nggak mau, tapi kan dikorbankan. Maka nanti kan korban perasaan tiap hari. Nah itu kan perasaan. Jiwamu yang akan menyegarkan anak-anakmu. Orang yang dekat-dekat dengan kamu bahagia. Senang, merasakan damai sejahtera. Orang kalau masuk rumah saya semua sejahtera, damai. Ya kita tanpa sengaja kita ngonselingin orang-orang bule-bule ini yang datang ke rumah ya. Kalau mereka kalau datang tuh sampai nangis-nangis. Kita bukan konselor ya. Tetapi mereka kalau datang sampai nangis-nangis cerita, terus kita cuma cerita hal yang sepele. Nah, saya cuma cerita yang sepele, saya yang jahat, istri saya yang baik, yang lembut hatinya itu, yang kemudian kami dipulihkan. Lalu mereka itu biasanya menangis dan mengaku dosa, saudara. Kita nggak nanya ngaku dosa. Duh maaf ya, aku terlalu emosional. Nggak apa-apa. Kita juga mengalami. Yo, ada pasangan sahabat saya di sini mau cerai, saudara ya. Saya sudah pisah rumah ya. Saya bilang, saya lihat di sini kita undang makan. Habis makan ya itu tadi curhat nangis, saudara ya. Akhirnya mereka sekarang baik. Senang kalau datang diundang kembali, senang ya. Ya mudah-mudahan itu jadi berkat. Ya dan bisa benar-benar memulihkan. Sekarang sih sudah tinggal serumah lagi, sudah kompak lagi ya. Nah cuman ya kita nggak tahu kalau tiap harinya berantem. Tapi memang kalau sudah orang Belanda ini kalau udah bilang the cook is off, maka the cook is off itu kuenya udah habis. Ya udah cerai saudara, langsung udah amat ya. Bentar saya nanti enakan ngomong deh. Oh ya masih ya. Jadi saudara, suami istri dua-duanya harus mau disalibkan. Tapi jangan suami, oh saya sedang disalibkan, saya sedang berkorban demi Kristus gara-gara kamu konangan selingkuh, bendunmu pakai. Itu juga bukan disalibkan ya, memang kamu kudu diem, kamu udah salah. Jangan banyak bacot, udah salah, selingkuh, masih banyak bacot lagi. Jangan juga. Yang kedua, istri-istri ngabisin duit suaminya.
oh saya sedang disalibkan bagi Kristus. Bukan, kamu kemarin belanja kebanyakan, suamimu ngamuk, ya kamu diam saja, jangan banyak bacot, jangan ngomong itu disalib. Kartu kreditnya jebol 100 juta, istri suamimu cekelan batu, kamu aduh dimarahin pagi sore A B C D set sampai balik lagi set balik lagi A set balik lagi tiap pagi siang malam, itu kamu bukan disalib, memang kamu harus diomelin tuh. Bagus nggak dicerai lu. Itu ya. Kemarin ingat nggak ceritanya Ibu Vanessa dulu ya, 2 tahun yang lalu kena kesaksian di sini ya. Ibu Vanessa ini sampai menghabiskan seluruh kartu kredit, semua dimentokin semua kartu kredit suaminya gara-gara judi. Waktu saya dengar itu, suami kamu nggak ceraikan kamu? Saya sampai melongo, ini orang bule Belanda ya. Enggak, dalam keluarga suami saya nggak ada yang cerai Pak Paul. Jadi saya diem, dia diem, nggak marah, dia cuma diem sampai saya merasa salah sendiri. Maka terus kartu kreditnya saya gunting depan suami saya. Ya sekarang suami saya bayarin kartu kredit saya. Dia bilang, nggak dicerai ini tuh. Enggak. Bilang, hebat sekali suamimu. Saya bilang, cinta sekali suamimu sama kamu. Itu suaminya yang disalib, bukan si Vanessa yang disalib. Ya, tapi saya lihat anak-anaknya jadi baik, saudara ya. Anak-anak Ibu Vanessa ini kemarin ya, yang di Belgia kalau Anda ingat ceritanya ya. Anak-anaknya jadi baik. Karena suaminya, waktu istrinya salah, si suami ini benar-benar mengampuni, mencurahkan. Itu ya. Anaknya jadi baik ya. Itu saudara. Suami istri itu harus mau disalib, harus ada pengampunan di rumah. Saya selalu bilang, kalau kamu bersedekah, kalau rumah tanggamu selalu diakonia, kamu mendatangkan kerajaan Allah bagi orang-orang. Tapi kalau suami istri selalu ada pengampunan, kamu mendatangkan Yesus di rumahmu, saudara. Yang punya kerajaan Allah itu yang datang. Ya. Dan tentu dia akan membawa kerajaannya, ada berkat, ada shalom, ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Rafa. Ya, ada Tuhan mencukupkan, menyediakan, ada Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan, ada Jehovah Nisi, kamu punya kemenangan, ada Jehovah Sebaot, pemilik alam semesta ini. Ya, ada Jehovah Rohi, ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Ada Jehovah Shammah, Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau mau disalib dua-duanya, ada pengampunan dua-duanya. Ya, saudara ya, Tuhan Yesus memberkati.